Allah melarang kita untuk melakukan kedoliman, dan Allah juga melarang zatnya untuk berbuat dolim. Perbuatan baik yang kita lakukan, kita ingat semua. Perbuatan jelek sekecil apapun yang kita lakukan, kita ingat semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita dilarang untuk melakukan kedoliman, baik kepada sesama muslim, juga kepada orang yang bukan muslim. Wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah segala urusan itu dikembalikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Wa mallahu yuridu dzulman lil 'alamin. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Tilka ayatullah, itulah ayat-ayat Allah. Natlu, yang membacakan siapa kami, ha, pada ayat-ayat Allah, alaika, kepada kamu, bil haqqi, dengan benar. Wa mallahu, dan tidak adalah Allah, yuridu, menghendaki siapa Allah, zulman, pada kedoliman, lil alamina, bagi alam semesta. Artinya Allah tidak menghendaki untuk berbuat dolim kepada seluruh makhluknya. Anzalallahu ta'ala, anzala, menurunkan, atau dalam tafsirannya anzala, menyamakan dalam hukum, begitu, menyamakan dalam hukum. Allahu ta'ala, siapa Allah ta'ala, nafsahu, pada zat Allah, ma'ibadihi, bersama para hamba-hamba Allah. Menyamakan dalam hukum apa? Fi tahrimidz zulmi, dalam pengharaman berbuat dolim. Sebagaimana Allah melarang hamba-hambanya untuk berbuat
zalim kepada sesama, maka Allah pun melarang zat Allah untuk berbuat zalim. Allah melarang kita untuk melakukan kedzaliman, dan Allah juga melarang zatnya untuk berbuat zalim. Jadi hukum zalim itu sebagaimana Allah mengharamkan kepada kita antar sesama, Allah juga mengharamkan berbuat zalim kepada zat Allah. Jadi Allah tidak mungkin berbuat zalim kepada segenap hamba yang seharusnya mendapatkan kemudian tidak diberikan. Itu satu kedzaliman. Allah tidak akan berbuat zalim. Yang seharusnya tertulis baik, kemudian karena Allah jengkel kepada seorang hamba umpamanya, udahlah, tulisan yang baik pahalanya dihapus saja jadi kejahatan. Tidak. Kita tahu saat di akhirat nanti ketika kita diperlihatkan catatan amal kita, Allah bertanya lagi, sudah dicek amalannya, apakah betul ada sesuatu yang sebenarnya baik tidak ditulis, atau mungkin ada kejahatan yang tidak kamu lakukan lalu ditulis dalam catatan amal kamu? Kita jawab, tidak ya Allah. Jadi kita itu nanti mempunyai satu ingatan mulai dari perbuatan yang paling kecil sampai perbuatan yang sangat besar itu ada semua dan kita ingat. Kalau di dunia mungkin kita apa yang kita lakukan tidak semua kita ingat, tapi nanti di akhirat apa yang kita lakukan di dunia semuanya tercatat dan semuanya ada dalam ingatan kita. Sehingga Allah tanya, apakah saya sudah melakukan dolim kepada kamu sehingga saya menulis sesuatu dosa yang tidak kamu lakukan, atau saya tidak menulis kebaikan padahal kamu lakukan? Kita jawab tidak. Itu artinya kita mengingat semua apa yang kita lakukan. Perbuatan baik yang kita lakukan kita ingat semua. Perbuatan jelek sekecil apapun yang kita lakukan kita ingat semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang dimaksud anzalallahu ta'ala nafsahu ma'a ibadihi fi tahrimidz zulmi. Faqala fil hadisil qudsi. Faqala, maka berfirman siapa Allah fil hadisil qudsi, di dalam satu hadis qudsi. Firman Allah melalui Rasulullah yang bukan ada di Al-Quran. Itu hadis qudsi. Katanya Allah di dalam hadis qudsi, ya ibadi, wahai para hambaku, inni haramtu zulma, sesungguhnya aku haramtu, telah mengharamkan siapa aku, az-zulma, pada kedoliman, ala nafsi, atas diriku, atas zatku, kata Allah. Waja'altu, dan telah menjadikan siapa aku, hu, pada kedoliman itu, bainakum, di antara kalian, muharraman, sebagai sesuatu yang diharamkan juga, sebagai sesuatu yang dilarang. Fala tadzalamu, maka janganlah saling berbuat dolim siapa kalian. Pengasuh kamar lebih memperhatikan anggotanya yang satu dan melalaikan anggota yang lain, dolim. Temannya selalu bersama dengan temannya yang satu dan nyuekin, apalagi sampai mengacuhkan temannya yang lain, dolim. Kaunuka, adapun keadaan kamu,
La tu'amilul khalqa. Tidak memperlakukan siapa kamu al khalqa pada para makhluk, pada sesama, begitu, bil ihsani, dengan perlakuan yang baik, zulmun, itu adalah kedoliman. Teman kita punya hak untuk dilakukan baik oleh kalian, dan kita mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada teman kita. Maka barang siapa yang nyuekin, tidak peduli, acuh tak acuh sama temannya, apalagi disapa, nggak ada sebab, nggak ada angin, nggak ada apa. Mbak ini bagaimana, Mbak? Bu, Mbak ini kapan? Mau? Itu kedoliman. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min. Anta, adapun kamu, begitu, mudnibun, ialah berlaku dosa, wadolimun, juga berlaku dolim, biqadril khair, dengan kadar kebaikan, alladzi, yang lam taf'al, tidak melakukan siapa kamu, hu, pada kebaikan itu. Wa du'aul madlumi, dan adapun doanya orang yang terdolimi itu, la yuraddu, tidak tertolak, artinya mustajab. Sebagaimana di dalam riwayat hadis, ittaqu da'watal madlumi, takutlah kalian da'watal madlumi, pada doanya orang yang terdolimi. Wa inkana, meskipun kana ada siapa al-madlum, kafiron, ialah seorang kafir. Untuk berbuat baik, kita tidak boleh memandang agama, mau kepada yang muslim atau kepada yang kafir. Berbuat baik itu satu kewajiban. Kita dilarang untuk melakukan kedoliman, baik kepada sesama muslim, juga kepada orang yang bukan muslim. Ini, ittaqu da'watal madlum wa in kana kafiron, fa innahu, maka sesungguhnya hal yang demikian itu, laisa dunaha, tidak adalah antara doanya orang yang dolim itu, antara dakwatul madlum itu, hijabun, hijab. Artinya tidak ada hijab, tidak ada satir pemisah, mustajab doanya orang yang terdolimi, mau yang kafir juga yang muslim. Walau anna rajulan lahu ibnani, walau anna, seandainya, anna rajulan, sesungguhnya seorang lelaki, maksudnya bapak di sini, lahu, bagi rojul itu, ibnani, terdapat dua orang anak. Seandainya ada seorang bapak yang punya dua orang anak, begitu, dolama ahaduhuma, dolama berlaku dolim, ahaduhuma, siapa salah satu dari dua anak itu, al-akhara, pada anak yang lain,
Ada dua saudara. Si satunya ini berbuat dolim kepada saudaranya. Fa innal aba, maka sesungguhnya bapak, yubadzilu ma fi wus'ihi, yubadzilu, berusaha semaksimal mungkin gitu. Yubadzilu ma fi wus'ihi, makna kata perkatanya yubadzilu, mengupayakan atau mengeluarkan siapa bapak ma pada apa-apa fi wus'ihi, dalam usahanya. Kita maknain berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Liyartadiya al-madlumu, agar supaya ridho al-madlumu, siapa anak yang terdolimi itu. Fal hadisu, maka adapun kejadiannya, ini contoh kejadian itu, huwa, adapun kejadian itu, annal akho, bahwasanya seorang saudara, dorro akhohu, dorro, berlaku tidak baik atau membahayakan siapa satu saudara, akhohu, kepada saudaranya yang lain, bima, dengan apa-apa, yunasibu, yang sesuai, apa ma, tufulatahu, pada masa kecilnya si akh itu. Wan natij, dan adapun hasilnya, huwa, adapun natij, annahu, sesungguhnya sang ayah, akto, memberikan siapa sang ayah, hu, kepada anaknya yang terdolimi, memberikan apa? Naf'an, kepada sesuatu yang bermanfaat, yunasibu, yang sesuai apa naf'an itu, kuwata walidihi, pada kadar kekuatan sang ayah. Perhatikan, lihat, ada kakak dan adik, bapaknya sama-sama sayang pada kedua anak ini. Ini berlaku, yang bisa melakukan dolim bisa si adik, bisa juga si kakak. Gini apa boten? Tapi yang lebih sering itu biasanya yang berbuat dolim adalah kakak apa adik? Nah, ini yang bilang adik berarti dendam sama kakaknya, yang bilang kakak sering dibikin jengkel sama adiknya. Gini apa boten? Ini contoh kejadian. Ada adik dengan kakak. Bapaknya sama-sama sayang. Si kakak ini, karena adiknya selalu ngalem, remote-nya dipegang terus. Ganti dek. Oh, ganti. Pokoknya sampai jengkel. Pak, ini mau sekarang bola, Pak. Gak boleh sama adiknya. Pokoknya bagaimana bikin jengkel. Adiknya sudah mendolimi karena mulai dari pagi sampai malam remote-nya dipegang terus. Dan itu sampai keluar nangis si kakak ini. Sang ayah karena kasihan, ya sudah nak, saya belikan TV untuk di kamar kamu. Apa TV itu dipegang adik terus? Ya sudah. Jadi ada perasaan sayang dan si bapak berusaha semaksimal mungkin bagaimana supaya si kakak yang didolimi oleh adiknya ini bisa seneng. Hanya ketika dibelikan TV, ye, saya punya TV, ye, main. Atau kebalikannya, si kakak selalu melakukan kedoliman. Sedikit-sedikit, tanah besar, dia ambilin tuh. Ambilin ini, ambilin itu.
Kenapa kamu kok belum belajar? Apaan? Mulai dari tadi disuruh-suruh terus sama kakak. Mulai tadi disuruh-suruh terus sama apa namanya, mbak yang lebih senior kelasnya. Menangkarakan santri baru kelas 1 yang sama yang kelas 3 diintimidasi. Hanya mbaknya tahu. Diingetin sama mbaknya. Tetap ngeyel ini. Langsung lapor ke yang lebih senior lagi. Maka si pengasuh kamar atau mungkin yang Hanif atau mungkin langsung ke orang tuanya melihat adiknya terus diintimidasi. Mau ini nggak boleh, mau itu nggak boleh. Ya sudah adik kecil, ayo kemana? Dibawa ke toko, dibelikan es krim dan sebagainya dan sebagainya. Bagaimana caranya supaya si anak yang terdolimi itu bisa seneng? Itu tingkat ayah, apalagi tingkat Allah. Tidak membedakan antara yang muslim atau yang kafir. Tidak membedakan, apalagi antara yang kelas 1 sama kelas 2. Antara yang SD dengan SMP atau SMA, tidak dibedakan. Masalah keimanan saja tidak dibedakan, apalagi masalah kelas dan asrama. Ini maksudnya. Walau anna rajulan lahu ibnani dhalama ahaduhumal akhar fa innal aba yubaddilu ma fi wus'iha liyartadiyal madlumu fal hadis huwa annal akh darra akhahu bima yunasibu tufulatah. Berarti di sini yang dicontohin yang melakukan dolim adalah si kakak. Karena adiknya masih kecil, disuruh-suruh terus, diintimidasi terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nggak boleh berbuat dolim, haram. Allah saja mengharamkan dan Allah untuk melakukan kedoliman, apalagi kita kepada sesama. Allah yang maha segalanya, maha perkasa, maha kuat, maha kaya, tidak membutuhkan apa-apa dari siapa saja, itu tidak mau melakukan kedoliman. Apalagi kita yang sedikit-sedikit butuh sesama, tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Mulai dari baru lahir sampai nanti mati, kita ini membutuhkan orang. Kalian mau lahir membutuhkan ibu. Kalau nggak punya ibu, mau lahir dari mana? Ibu kalian butuh orang untuk ngeluarin kalian. Setelah itu, kita butuh orang tua kita untuk ngadanin. Belum lagi kita butuh dilatih untuk bisa minum susu. Jadi kalau kalian lihat bayi-bayi yang baru lahir itu tidak serta-merta bisa langsung minum susu, dilatih dulu. Jalan kalian tidak serta-merta bisa. Jadi mulai dari kita ini dilahirkan ke dunia sampai meninggalkan dunia, kita selalu membutuhkan orang lain. Kita ini makhluk sosial. Maka kalau Allah yang maha tidak membutuhkan siapa saja, tidak mau melakukan kedoliman dan mengharamkan berbuat dolim kepada para makhluk, apalagi kita yang sangat membutuhkan orang lain. Fahim tunna itu. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ilallahi turja'ul umur. Walillahi, dan kepunyaan Allah
milik Allah, ma apa-apa, fis samawati, yang ada di langit-langit, wama, dan apa-apa, fil ardi, yang ada di bumi. Wa ilallahi, dan hanya kepada Allah, turja'un, dikembalikan, al-umuru, apa segala perkara. Ada yang baca turja'un, ada yang baca tarji'un. Kalau kita mendapatkan bacaan turja'u, ya sudah dibaca itu. Tapi ada qiraah juga tarji'u. Tarji'u ay ta'i'uhu atau tau'an. Tarji'u maksudnya kembali. Ini fi'il mudhari' maklum. Segala urusan itu kembali tau'an, dengan sukarela, tidak dengan terpaksa, tarji'u begitu. Wa quri'at, dan dibaca juga apa lafaz ini di dalam ayat tersebut, turja'u, dengan bacaan turja'u. Kalau dibaca turja'u itu maksudnya qasron makrohatan, artinya secara paksa, makrohatan, terpaksa. Santri kembali ke pondok, santri dikembalikan ke pondok, beda. Kalau santri kembali, artinya kembali dengan kemauan sendiri. Tapi kalau dikembalikan, sampai orang tuanya bilang, sulit sekali Gus, mau kalau di rumahnya, ya akhirnya terpaksa kita kembalikan. Dikembalikan. Kalian ini termasuk yang tarji'u atau turja'u. Kalian ini termasuk yang tarji'u atau turja'u. Ke pondok ini. Turja'u. Kalian ini nanti termasuk yang mau menikah atau mau dinikahkan. Kalau menikah, melakukannya karena cinta. Kalau dinikahkan, ya melakukannya karena terpaksa. Kalian maunya yang menikah atau dinikahkan? Ke pondok itu kalian kembali atau dikembalikan? Yang kecil-kecil mungkin bisa dikembalikan, ya kalau satu SD, meskipun sambil nangis. Tapi kalau yang sudah dewasa-dewasa, sampai sekarang belum kembali, karena orang tuanya juga tidak berani mengembalikan. Masih ada yang belum kembali. Sejak liburan masih ada yang belum kembali. Nah itu karena juga orang tuanya nggak berani kepada anaknya. Si anak belum mau kembali, orang tuanya juga tidak berani mengembalikan. Apalagi kalau anaknya sudah besar. Pokoknya kalau saya dikembalikan ke pondok, saya sudah siap baygon. Buat apa? Buat nyiram nyamuk. Ini. Kita kembalikan. Turja'ul umur, artinya segala urusan itu dikembalikan kepada Allah. Dengan terpaksa dan memang dipaksa. Kalau tarji'u, kembali dengan tau'an, dengan sukacita, secara taat gitu. Fajama'a, maka mengumpulkan Allah Ta'ala, siapa Allah Ta'ala, bil qira'ataini,
dengan dua kiroah. Mengumpulkan apa? Kullama yarji. Kullama kepada semua apa-apa. Yarji'u yang kembali. Ilaihi kepada Allah. Yarji'u yang kembali apa ma. Ilaihi kepada Allah. Tau'an wa karhan. Baik kembali dengan sukacita, dengan senang hati, atau kembali karhan secara terpaksa, tidak bisa bilang tidak. Di dunia mungkin kita masih bisa bilang tidak ketika Allah memerintahkan tegakkanlah sholat, lakukanlah sholat, puasalah kalian, bayar zakat. Di dunia kita mungkin bisa bilang tidak, tapi di akhirat tidak ada kata tidak dalam setiap hal yang diperintahkan, apalagi yang dikehendaki oleh Allah. Dan nanti akhirnya wa ilallahi turja'ul umur. Dan hanya kepada Allah segala urusan itu dikembalikan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, limanil mulkul yawm, milik siapakah al-mulku, kekuasaan, kerajaan, al-yawma, pada hari itu, lillahil wahidil qahhar, milik Allah al-wahid yang maha esa, al-qahhar yang maha memaksa, yang maha perkasa, yang maha tidak tertandingi. Tidak ada tawar-tawar lagi nanti di akhirat. Kamu ke surga, sami'na wa atokna. Kamu ke neraka, sami'na wa atokna, meskipun wakarhan. Ya sudah, gak bisa menolak. Apalagi seperti kemarin pada pertemuan yang lalu kita tahu, di dunia ini perbedaan warna kulit itu bisa menjadi faktor karena keadaan lingkungan atau tropis. Ada yang berkulit kuning, ada yang berkulit sawo mateng, ada yang berkulit hitam legam gelap, ada yang berkulit sangat putih sekali. Itu di dunia, tergantung iklim. Dan tujuannya tidak lain adalah untuk melindungi dari cuaca. Kalau kita lihat kucing saja, kucing di daerah tropis, kucing di daerah panas dengan kucing yang di daerah dingin itu berbeda. Minimal dari ketebalan kulit, genomoboten. Itu. Dan kucing nggak mungkin akan mengatakan, gondrong rambutnya, kamu gundul rambutnya. Kita juga seperti itu. Itu di dunia. Tapi di akhirat, bukan bergantung bagaimana iklimnya akhirat, tapi warna kulit manusia itu bergantung bagaimana amalannya saat di dunia. Fadhahirul ayah, maka adapun tampakan ayat ini, annal mulka, bahwasanya kekuasaan, yarji'u, kembali apa kekuasaan, ilallahi, kepada Allah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak. Innamal haqiqatu, hanya saja pada hakikatnya, annal umuro, bahwasanya segala urusan itu, kullaha, semuanya, semua urusan, biyadillahi,
berada dalam kekuasaan Allah. Kanat, baik terdahulu, wala tazalu, dan sampai saat ini, wasatas tamirru, dan terus berlanjut. Mulai dulu, sekarang, dan untuk yang akan datang, segala hal itu berada di dalam kekuasaan Allah. Itu secara hakikat. Walakin, akan tetapi, la yudriku, tidaklah mengetahui, zalika, pada yang demikian itu, fid dunya, di dalam dunia ini, man, siapa-siapa, alaihi, yang ada pada man, ghosyawah. Jadi penutup mata tentang hakikat itu, terhijabi begitu. Wasayudriku, dan akan mengetahui siapa man itu, dalika, pada yang demikian itu, fil akhirati, di akhirat kelak. Amma ahlullahi, adapun ahlullah gitu, famutahakkikuna, maka mereka termasuk orang-orang yang yakin, hakul yakin gitu, bidzalika, dengan yang demikian itu, minallahi, dari Allah. Fahum, maka adapun mereka ahlullah, la farqa, tidak ada beda, indahum, di sisi mereka, baina dunia wa akhiratin, baik atau antara dunia dan juga akhirat. Hanya orang yang tertutup mata hatinya, yang masih belum terbuka batinnya saja, yang menganggap sebab itu sesuatu yang utama. Mereka tidak meyakini atau bahkan tidak tahu kalau semua itu tidak lain adalah perantara, yang menentukan itu adalah Allah. Kita bahas kemarin, lihat. Makan menyebabkan kita kenyang. Tapi yang membuat kita betul-betul, tapi yang membuat kita kenyang hakikatnya adalah Allah. Orang yang tertutup mata hatinya, dia sangat-sangat terpengaruh dan meyakini kalau yang membuat kita kenyang itu adalah makanan. Obat itu yang menyebabkan kesembuhan. Ahlullah tidak melihat obat yang menyembuhkan, tapi yang menyembuhkan itu adalah Allah. Allahu syafi. Allah zat yang maha menyembuhkan. Obat tidak lain sebagai perantara. Ini di dunia, orang yang terdapat ghosyawah, penutup mata hatinya, itu melihat pada sebab, tidak melihat pada hakikat. Makanya bagi kita, setiap kali kita makan atau melakukan sesuatu, kita dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berarti itu satu ikrar dalam diri kita bahwa apa yang saya lakukan, apa yang akan kita lakukan, tidak lain dengan memasrahkan semuanya kepada Allah. Minum obat, Bismillahirrahmanirrahim. Bukan obat ini yang menyembuhkan. Obat ini tidak lain adalah perantara untuk kesembuhan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan la yudriku dzalika fid dunya man alaihi ghasyawah wa sayudriku dzalika fil akhirah. Nah,
Orang-orang yang tidak meyakini hakikat ini saat di dunia, nanti di akhirat sudah pasti yakin. Saat ini mereka mungkin melihat bahwa kekuasaan, harta, jabatan itu bisa berlaku banyak. Tidak melihat kalau itu sebuah nikmat dari Allah, maka dia sombong. Tapi nanti di akhirat dia akan tahu bahwa semuanya itu tidak ada harganya. Saat itu semuanya akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilallahi turja'ul. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah. Jazakallah khair.